Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita ketemu lagi dalam materi sejarah hukum yang mana mata kuliah sejarah hukum nanti ini kita membahas tentang evolusi hukum, revolusi hukum, dan globalisasi hukum. Hmm. Kita masuk dulu evolusi hukum. Sesungguhnya sejarah tentang lahirnya hukum tak dapat dilepaskan dari bagaimana perubahan dalam dinamika sosial politik di sebuah bangsa tertentu. Dalam pandangan hukum sebagai produk sejarah, maka sejarah sosial politik suatu bangsa akan menentukan corak, model, dan bentuk hukumnya. Itulah sebabnya mendalami ilmu hukum dalam perspektif sejarah hukum berarti mempelajari pula dua aspek penting dari sejarah sosial suatu bangsa terhadap hukum. Pertama, aspek evolusi hukum. Kedua, aspek revolusi hukum. Ketiga, aspek globalisasi. Sudah, jika suatu bangsa tak mengalami gonjangan kekuasaan politik, maka akan cenderung melahirkan hukum-hukum formal dan substantif yang relatif stabil karena bangunan hukumnya berlangsung dalam situasi damai akan mendorong lahirnya sistem hukum yang bersifat evolusi, bergerak dan berubah secara pelan tapi pasti. Perubahan hukum secara perlahan-lahan, evolusi hukum ini dapat dilihat dari dalam kasus Indonesia yang memiliki tiga tradisi normatif: hukum adat pribumi, hukum Islam, dan hukum sipil Belanda. Semua rakyat Indonesia hidup dalam tradisi hukum pribumi yang dijalankan oleh pribumi karena berdasarkan nilai-nilai norma yang akar semenjak dahulu kala yang sesuai dengan rasa keadilan dan harmoni masyarakat setempat. Secara perlahan mengalami perubahan bahkan dapat berdampingan secara sadar dengan dua tradisi hukum Islam dan hukum sipil Belanda yang merupakan hukum yang diimpor dari luar yang masuk ke Nusantara saat terjadinya penyebaran Islam dan kolonialisasi. Apa itu revolusi hukum? Revolusi adalah sudden drastic change in law. Perubahan cepat, radikal, menyeluruh, dan berjangka pendek dengan menghancurkan seluruh tatanan lama untuk digantikan dengan tatanan baru. Revolusi acap kali disertai dengan kekerasan dan korban yang banyak diakibatkan oleh situasi anemi, yakni sebuah situasi kekosongan sistem. Karena sistem lama telah hilang karena revolusi, namun sistem baru belum ditemukan secara mapan. Situasi ini acap kali mendorong lahirnya ketidakpastian politik dan dalam situasi yang transisi dari era lama menuju era baru. Menurut Thomas H. Green, 1974, ilmuwan sosial hingga tahun 1960-an menyatakan revolusi sebagai perubahan yang relatif mendadak dan signifikan di dalam distribusi kekayaan dan status sosial. Menurutnya, adapun elemen dari revolusi politik adalah adanya yang pertama, pemimpin progresif, baik individu maupun kolektif. Yang kedua, adanya partai progresif yang mampu menjalani peran sebagai partai pelopor, evangel. Yang ketiga, adanya elemen ideologi. Yang keempat, adanya metode dan perangkat aksi dan dukungan eksternal. Karena itu, revolusi sepanjang memenuhi prasyarat ini dapat dilakukan dalam hal apapun, termasuk hukum, apalagi kekuasaan politik. Hukum adalah produk politik kekuasaan, maka ketika kekuasaan diraih melalui jalan revolusi, maka perubahan sistem hukum dalam negara revolusi juga sangat dipengaruhi oleh karakter revolusi, yakni hilangnya sistem lama yang cepat dan mengubah dengan gaya dan model baru yang radikal pula. Maka dalam konteks revolusi hukum dapat muncul 4 keadaan. Yang pertama, hukum sebagian besar merupakan pengaruh tradisi hukum
legal tradition menjadi jauh dari realitas sosial dan terdapat perubahan yang sangat besar. Yang kedua, realitas yang memungkinkan dipindahkannya sistem asing, following a foreign system dalam ukuran yang besar. Yang ketiga, ketika terdapat revolusi politik yang nyata, actual political revolution dan kondisi-kondisi kemasyarakatan berubah. Yang keempat, ketika elit penguasa ruling elite berkehendak untuk mengubah masyarakat secara drastis untuk revolusi masyarakat, revolutionize society, dan memilih menggunakan hukum sebagai salah satu alat. Masuk kita ke globalisasi hukum. Globalisasi menurut John R. Scott dalam Alexius Jumadu 2010, dalam Imam Cahyono 2010 mencakup 5 dimensi yang masing-masing mempengaruhi interaksi aktor dalam ekonomi, politik, internasional. Yang pertama, menyangkut fenomena internationalization, maksudnya meningkatnya hubungan lintas batas antara aktor internasional seperti terwujudnya dalam aliran barang, jasa, modal, teknologi, dan budaya manusia. Kedua, menyangkut tentang fenomena liberalization, adanya realitas pengurangan dan peniadaan hambatan tarif maupun non-tarif yang dikenakan oleh negara terhadap aliran barang dan jasa dalam rangka menciptakan perekonomian global yang terbuka dan dikendalikan oleh mekanisme pasar. Yang ketiga, mengacu pada gagasan universalization, yakni adanya bentuk penyebaran nilai universal seperti demokrasi dan hak asasi manusia. Model pakaian dan gaya hidup anak muda yang bisa ditemukan hampir di semua kota metropolitan di seluruh dunia menunjukkan bahwa telah terjadi proses penyeragaman budaya secara universal tanpa memandang latar belakang, agama, suku, dan bahasa. Keempat, globalisasi membawa arus westernization, yaitu dilihat sebagai kelanjutan proses modernisasi yang identik dengan dunia barat western sebagai model yang harus ditiru oleh negara-negara berkembang meskipun peniruan itu sering mengingkari akar budaya mereka yang sebenarnya. Penyebaran kapitalisme, rasionalisme, industrialisme, dan konsumerisme merupakan kekuatan yang sulit dibendung oleh masyarakat negara berkembang sehingga membawa berbagai dampak negatif bagi mereka. Akhirnya globalisasi juga menciptakan proses deterritorialization atau spread of supraterritoriality, yakni munculnya peraturan, regulation, atau institusi yang melampaui teritorialitas negara bangsa. Ruang nasional tidak lagi dilihat sebagai ruang atau space yang relevan untuk pembuatan keputusan karena semakin banyak isu yang harus diselesaikan pada level yang lebih tinggi seperti regional dan global. Realitas global ini telah mempengaruhi pada jalannya sejarah hukum. Hukum tidak lagi merupakan kumpulan peraturan asli dari komunitas lokal dan nasional, namun telah dipengaruhi oleh nilai global yang tercermin dari relasi dan komunikasi lantas batas antar orang melalui akses yang disesuaikan oleh produk teknologi komunikasi global, yakni internet. Apapun bentuknya, globalisasi menciptakan insentif besar menuju harmonisasi, yakni keadaan yang memungkinkan adanya keniscayaan untuk ikut dalam rombongan masyarakat global dalam satu tatanan nilai tunggal dan melakukan penyesuaian-penyesuaian atas nilai-nilai ajaran hukum di sebuah negara menjadi bernilai hukum global. Menurut Larry Cat Baker, globalisasi telah mengatur dan mengintervensi secara sistematis norma-norma yang dianut para pihak yang berkuasa secara politik di sebuah negara dan begitu juga telah mengatur institusi-institusi ekonomi, hukum, dan politik dalam suatu tarikan nafas global. Lebih jauh ia mengatakan, whatever its form, globalization creates great incentive toward harmonization, a set of norms and boundaries, set of powerful people and institutions. Itulah sebabnya kelak globalisasi memunculkan 3 reaksi besar dari manusia sejagat. Dari sudut sejarah
Hukum akibat globalisasi akan mempengaruhi berlakunya hukum di suatu negara yang biasa disebabkan karena 4 hal. Pertama, globalisasi akan membawa arus perubahan hukum secara natural atau alamiah. Perubahan hukum secara natural akibat globalisasi dapat berbentuk antara lain pengakuan, fasilitas, harmonisasi, adopsi, penggabungan, regulasi kontrol, pemisahan atau penekanan terhadap norma-norma yang telah disepakati masyarakat global itu kurung resignation, facilitation, harmonization, adoption, incorporation, regulation, control, secretion, or suppression. Kedua, globalisasi juga akan berkonsekuensi pada lahirnya transplantasi hukum atau transfrontier mobility of law. Menurut SNO migrasi, yaitu kolonisasi, perpindahan, resettlement, okupasi, ekspansi, saling hubungan di antara negara-negara anggota Eropa, dan hubungan eksternal dari masyarakat dunia. Metode dan teknik spesifik migrasi yaitu seperti imposisi, resepsi, voluntary borrowing, resepsi yang dipaksakan atau imposed reception, pembangunan paralel yang terkoordinasi, infiltrasi, imitasi, dan variasi atau kombinasi metode-metode tersebut. Ketiga, globalisasi akan membawa pada konsekuensi hasil dari migrasi adalah yaitu terjadinya sistem transisi dan pencampuran hukum, sistem in transition and mixing. Pencampuran batas wilayah hukum berkorelasinya antar sistem, berkembangnya sistem, bersambungnya antar negara, hukum berlapis, sistem hukum yang terkodifikasi dengan tanpa penghubung, mendesain ulang sebuah negara, redesign of a state, harmonisasi, harmonization, penyatuan dan standarisasi sistem hukum, unification and standardization. Keempat, globalisasi juga akan berimplikasi ke depan terhadap hukum dan konseptual hukum, antara lain redefinisi hukum, konsep-konsep hukum, sistem hukum, dan aturan hukum. Benturan antara budaya dan hukum atau budaya hukum dalam diversitas, budaya hukum dalam bertalian, afinitas, penjelasan pembentukan hukum yang berasal dari elit dan berasal dari rakyat bawah, adanya kehendak untuk melakukan reformasi hukum dan munculnya realitas bahwa sistem hukum selalu dianggap dalam masa transisi. Baik, sampai di sini kuliah kita tentang evolusi hukum, revolusi hukum, dan globalisasi hukum. Tutup di kuliah kita. Sampai ketemu di perkuliahan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.